Panjang ekor ikan pari, meski panjang tidak berduri. Sebelum menyampaikan argumentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian, perkenalkanlah kami dari tim Kerajaan Kutai dengan saya Aset Karana selaku pembicara pertama, Hanif Fuadi selaku pembicara kedua, dan Elizabeth Sihaloho selaku pembicara ketiga. Dalam mosi perdebatan kali ini, standing position kami adalah menolak penggunaan sistem e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak di Indonesia. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian, kontranya kami terhadap mosi perdebatan kali ini sejalan dengan butir sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena sejatinya tanpa pemilu yang adil, bersih, jujur, dan transparan, kehidupan berdemokrasi akan terdistorsi semakin jauh dari cita-cita bangsa Indonesia. Adapun urgensi penolakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini dilandaskan pada beberapa alasan. Yang pertama adalah ketika kita melihat hakikat penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni merupakan sarana kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nyatanya penggunaan sistem e-voting dapat mencederai asas kerahasiaan dan asas kejujuran. Hal ini dikarenakan melalui e-voting dapat terindikasi menjadi sarana bagi calon pasangan untuk mengetahui pemilihnya dengan melakukan perubahan pada sistem menggunakan tenaga ahli yang bekerja dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dibuktikan pada pemilu tahun 2020 di Baltimore, Maryland yang sudah menggunakan sistem e-voting. Nyatanya terdapat salah satu calon menggunakan tenaga ahli untuk menggeser surat suara agar mendapatkan suara yang lebih unggul dibandingkan pemenang sebenarnya. Hal inilah Dewan Juri yang terhormat yang membuat kami merasa yakin bahwasannya asas kerahasiaan dan kejujuran dapat tercederai dengan menggunakan sistem e-voting. Permasalahan yang kedua adalah untuk melaksanakan sistem e-voting diperlukan perangkat dan tenaga ahli yang mumpuni. Ternyata di Indonesia, sebagai negara dengan ribuan pulau ini, hal ini tentu akan menjadi persoalan Dewan Juri yang terhormat karena mengingat listrik dan juga internet yang belum tersebar secara merata di wilayah Indonesia. Dan Dewan Juri yang terhormat, kita tidak bisa melupakan bahwasannya pemahaman masyarakat mengenai teknologi tidak dapat digeneralisir. Dewan Juri yang terhormat, sistem e-voting yang dicanangkan di Indonesia memerlukan integrasi dari KTP elektronik atau iktp. Akan tetapi dari fakta yang kami temukan, ternyata proses iktp di Indonesia belum tuntas 100%. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi kami diperkuat oleh pendapat salah satu ahli yakni Titi Anggraini selaku mantan Direktur Perludem yang menyatakan bahwasannya efisiensi tidak dapat dijadikan satu-satunya rujukan utama untuk kemudian menjatuhkan pilihan pada sistem e-voting, karena seharusnya teknologi informasi dalam pemilu difungsikan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas atau electoral integrity itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sejalan dengan adegium adequatio intellectus et rei, yang mana harus terdapat kesesuaian antara pikiran dengan objeknya. Artinya Dewan Juri yang terhormat, apabila kita menggagas sistem pemilihan menggunakan e-voting, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi objek yang ada di masyarakat. Karena e-voting tidak hanya berbicara mengenai teknologi canggih, efisiensi biaya, dan juga efektivitas demi sebuah status demokrasi digital. Lebih daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, ini adalah mengenai kepercayaan publik. Sistem yang mengandalkan pendataan, pengambilan, dan penghitungan suara secara elektronik masih meninggalkan jejak kelemahan fleksibilitas, tidak hanya pada teknisnya itu sendiri, melainkan juga pada implementasi asas-asas pemilu. Atas dasar hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami merasa yakin untuk menolak penggunaan sistem e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Hukum memberi, tidaklah lebih yang dibutuhkan. Inilah suatu adagium yang dapat kita gambarkan pada penerapan e-voting yang sejatinya bukanlah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, karena justru telah melanggar asas dalam pemilihan umum dan pilkada. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati konstitusi yang budiman, pada dasarnya kami sama sekali tidaklah menolak adanya perkembangan teknologi untuk masuk ke dalam ranah demokrasi termasuk pemilihan umum. Namun perlu kita pertimbangkan apakah dengan penerapan teknologi mampu menjawab segala permasalahan yang ada atau justru dapatlah menimbulkan masalah baru. Karena Dewan Juri yang terhormat, tujuan akhir dalam pemilihan umum sebagaimana telah disampaikan oleh Profesor Ramlan Subekti adalah menciptakan pemilihan umum yang jujur dan berkeadilan dalam setiap prosesnya.
Pun Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal 22E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pemilu haruslah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dewan Juri yang terhormat. Namun, ternyata penerapan e-voting justru telah mengesampingkan adanya asas-asas dalam pemilihan umum dan pilkada, terutama asas kerahasiaan, asas kejujuran, dan transparansi, di mana menurut Ariel J. Friedman dalam penelitiannya Security Analysis of the Voting Machine pernah menjelaskan bahwa serumit coding apapun dalam sistem komputer tetaplah tidak mampu untuk melindungi dari bahaya hack dan peretasan. Hal inilah Dewan Juri yang terhormat yang menyebabkan adanya kerentanan terhadap kerahasiaan dan kejujuran suara masyarakat. Padahal Dewan Juri yang terhormat, menurut Dr. Harjono dalam putusan MK nomor 147 tahun 2009 menjelaskan bahwa pemilu tidak hanya berbicara bagaimana cara pemilihan umum dilaksanakan, namun juga haruslah menjamin hak-hak masyarakat untuk dapat menentukan sendiri siapa wakil-wakilnya. Artinya Dewan Juri yang terhormat, seharusnya konsep dalam pemilihan umum mampu untuk kemudian menjaga hak-hak masyarakat dengan mengutamakan asas-asas dalam pemilihan umum, bukan hanya sekedar untuk mengedepankan adanya efisiensi dan efektivitas semata. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, penerapan e-voting yang memilih wakilnya dengan menyentuh layar dan mengirimkan data langsung kepada KPU pusat juga telah menciderai adanya asas transparansi dan partisipasi publik, di mana masyarakat dan partai politik tidaklah dapat melihat secara langsung bagaimana penghitungan suara sah dan suara yang masuk. Padahal Dewan Juri yang terhormat, untuk menciptakan pemilihan umum yang kredibel, sebagaimana telah dijelaskan oleh Profesor Jimli Asidiki, haruslah dilaksanakan secara akuntabel, transparansi, dan partisipasi publik. Hal ini Dewan Juri yang terhormat dilakukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat menilai apakah sistem demokrasi dalam pemilihan umum sudah berjalan atau tidak. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, untuk menjawab segala permasalahan yang ada, maka mekanisme kami yang pertama, bahwa pemilu dan pilkada akan dilaksanakan dengan model nasional lokal, di mana Dewan Juri yang terhormat tahap pertama akan memilih presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD, dan fase kedua akan memilih kepala daerah, anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota. Hal ini Dewan Juri yang terhormat dilakukan untuk meringankan beban operasional dari para pekerja. Kemudian mekanisme yang kedua, bahwa kami akan melaksanakan pemilu secara konvensional dengan kertas suara, namun penghitungannya menggunakan rekapitulasi elektronik. Hal ini Dewan Juri yang terhormat untuk mempercepat adanya proses rekapitulasi dengan tetap memperhatikan adanya kerahasiaan para pemilih. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, dengan mekanisme kami tetaplah mengedepankan adanya asas-asas dan hak masyarakat tanpa mengesampingkan adanya perkembangan teknologi. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, alasan kami untuk kemudian menolak mosi perdebatan kali ini telah sejalan dengan teori utilitarian sebagaimana telah disampaikan oleh John Rawls, bahwa tindakan-tindakan dalam hukum dapatlah dibenarkan untuk kemudian cenderung lebih mengedepankan adanya kebahagiaan dan kemanfaatan dibandingkan kerugian. Dan ketika kita paham bahwa penerapan e-voting justru telah menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka sejatinya penerapan e-voting dalam pemilihan umum dan pilkada di Indonesia belumlah layak untuk kita terapkan. Sekian dan terima kasih. Van Apeldoorn dalam bukunya Introduction of Law pernah menjelaskan bahwasanya kehadiran hukum jelaslah mengenal adanya konsepsi pembatasan, di mana pembatasan ini lahir dari keperluan dan kehidupan sosial masyarakat. Artinya Dewan Juri yang kami hormati, bila kita korelasikan dengan mosi hari ini, ternyata banyaknya nilai sosial masyarakat yang akan bertentangan dengan penerapan e-voting di Indonesia. Sejatinya, penerapan e-voting bukanlah hal yang tepat untuk kita lakukan. Dewan Juri yang kami hormati, berdirinya saya di sini akan mengelaborasikan lebih lanjut terkait dengan argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami sebelumnya, yakni berkenaan dengan mekanisme e-voting sebagaimana diamini oleh rekan Kutimpro guna efisiensi dan efektivitas sejatinya tidak akan tercapai. Mengapa? Karena banyaknya dampak negatif dan kelemahan lewat mekanisme e-voting inilah Dewan Juri yang kami hormati,
Yang pertama, ternyata berkenaan lewat hilangnya transparansi dalam penerapan e-voting. Yakni penerapan e-voting inilah akan mencederai nilai transparansi yang seharusnya menjadi asas utama dalam negara demokrasi. Ketika kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, yakni tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan kita paham kehadiran KPU sebagai salah satu lembaga publik, artinya Dewan Juri yang kami hormati dalam pelaksanaannya tidaklah boleh terjadi pencideraan atas transparansi. Karena logikanya dalam pelaksanaan e-voting sebagaimana mekanisme rekan-rekanku, jelaslah akan menghapuskan kehadiran saksi dan kehadiran partai politik dalam perhitungan suara. Yang kedua, berkenaan tentang pencideraan atas asas luber jurdil sebagaimana esensi dari pemilu dan pilkada yang diamini di Indonesia. Berkaca dengan negara Venezuela, ternyata negara Venezuela sedahulunya mengamini penerapan e-voting dengan alih transparansi, dengan alih efektivitas, dengan alih efisiensi. Namun nyatanya Dewan Juri yang kami hormati, di tahun 2004, pasca terjadi adanya peretasan sistem secara besar-besaran, menyebabkan turunnya partisipasi publik akan pelangsungan kegiatan pemilu negara Venezuela. Akhirnya negara Venezuela kembali pada sistem pemilu konvensional dengan menggunakan kertas, agar tetap menjaga esensi demokrasi dan menjaga apa yang menjadi penilaian publik. Yang ketiga, ketika kita melihat kualitas teknologi Indonesia yang masih jauh dari kata mumpuni, khususnya pada daerah 3T, sebagaimana kita temui dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, yakni adanya daerah tertinggal, daerah terdepan, dan juga daerah terluar. Apakah akan memungkinkan pelaksanaan mekanisme pilkada yang efektif dan efisien dengan menerapkan e-voting pada daerah tersebut? Dewan Juri yang kami hormati, inilah konsep dasar yang menjadi pembeda mekanisme kami, di mana meskipun lewat pemilu konvensional, ternyata ketiga hal tersebut tidaklah akan tercederai. Dan terlepas daripada hal itu, marilah kita sama-sama belajar dengan negara Korea, sebagaimana dimaktubkan dalam Election Act of Korea in 1999. Ternyata negara Korea mengamini upaya early voting. Early voting dapat diartikan upaya melakukan pemilu dalam rangka 3 hingga 5 hari. Hal ini ditujuankan oleh negara Korea. Yang pertama, agar tidak memberikan beban berlebih terhadap petugas pemilihan. Dan yang kedua, menjadi solusi yang efektif ketika dalam hal ini melakukan penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam rangka ataupun dalam suasana COVID-19 yang sedang merambah di seluruh dunia. Hal ini pula menjadi sejalan dengan teori sistem hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan budaya hukum menjadi bagian yang terkuat pula agar menciptakan stabilitas hukum yang baik. Ternyata budaya masyarakat yang jelas tidak sesuai inilah Dewan Juri yang kami hormati. Sejatinya penerapan e-voting bukanlah hal yang tepat untuk kita lakukan, mengingat masih banyak masyarakat kita yang belum mampu mengakomodir terkait dengan keberadaan teknologi. Dan di akhir kata, hal ini sejalan dengan konsepsi good governance yang dimaktubkan dalam United Nations Development Program, yang menyatakan good governance is all about accountability, participation, predictability, and transparency. Artinya Dewan Juri yang kami hormati, bahkan ketika 4 unsur dasar ini tidak mampu ditemui dalam e-voting, sejatinya penerapan e-voting bukanlah langkah yang tepat untuk kita lakukan. Maka berdasarkan hal tersebutlah, kami tetap menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi perdebatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Pasang pelita sampai berjalan ke redup bulan, nampak akan hujan. Izinkanlah saya selaku pembicara pertama untuk menyampaikan kesimpulan atas perdebatan. Dewan Juri yang terhormat, secara terang kita dapat melihat bahwasannya sistem e-voting memiliki kelemahan fleksibilitas dalam berbagai macam aspek. Bahwasannya penggunaan sistem e-voting berpotensi merusak kredibilitas dalam sistem pemilihan umum, khususnya pada asas kerahasiaan dan juga kejujuran. Kemudian terkait dengan persoalan operasional dan logistik berkaitan dengan kendala geografis Indonesia, dan juga hingga saat ini sistem e-KTP atau KTP elektronik yang belum tuntas 100% di Indonesia, padahal sistem e-voting yang dicanangkan di Indonesia memerlukan integrasi dari e-KTP itu sendiri. Kemudian yang kedua, pencederaan transparansi juga menjadi persoalan karena sistem e-voting akan menghilangkan peran saksi dalam penghitungan suara.
Dewan Juri yang terhormat, dalam mekanisme kami membagi penyelenggaraan pemilu menjadi 2 tahap, yaitu tahap nasional dan daerah. Hal ini ternyata sesuai dengan putusan MK nomor 55 tahun 2019, yang mana hal tersebut sama sekali tidak mencederai makna dari keserentakan dan tetap konstitusional. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut kita lakukan untuk mengurangi beban kerja petugas KPPS. Dan mekanisme kedua kami adalah penggunaan e-rekapitulasi untuk mengintegrasikan data, yang kemudian kita melihat bahwasannya e-rekapitulasi lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia karena tidak memerlukan sosialisasi secara meluas, melainkan hanya sosialisasi kepada petugas KPPS semata. Dewan Juri yang terhormat, pemilu merupakan sarana kedaulatan yang paling mendasar, sehingga sejatinya apapun metode yang digunakan dalam pelaksanaannya diharuskan untuk tetap pada koridor sesuai dengan asas-asas pemilu yang dijamin oleh konstitusi. Atas dasar argumentasi tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, hingga saat ini kami masih tetap pada pendirian kami untuk menolak penggunaan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak di Indonesia. Sekian dan terima kasih.